Perkenalkan, nama saya Letnan Thomas Cochrane dari Biro Penyidikan Kepolisian Minneapolis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali suatu peristiwa pembunuhan yang kami tangani, yaitu pembunuhan seorang pengusaha sukses, seorang wanita di kota Minneapolis. Kisahnya bermula dari seorang yang bernama Catherine M. King yang biasa disebut Kitty, yang memiliki sebuah toko pakaian di Syndicate Block di tengah kota Minneapolis. Pakaian-pakaian wanita yang dijual di tokonya bukanlah kelas murahan, sebab didatangkan dari New York dan bahkan Paris. Setiap hari Kitty yang berumur 29 tahun itu berjalan kaki ke tokonya. Senang juga kaum pria melihat Kitty sebab wanita asing itu pandai memilih pakaian yang pantas. Pulangnya ia berjalan kaki juga ke Ozark Apartments yang termasuk mewah di 13th Street yang berpotongan dengan Hennepin Avenue. Di sana ia tinggal berdua saja dengan kemenakannya, Mary Louise Ireland, yang berumur belasan tahun. Ia bertugas menjaga gadis itu, namun menurut orang-orang yang mengetahui keadaan mereka, Mary Louise lah mungkin yang lebih pantas mendapat tugas menjaga bibinya daripada sebaliknya. Kitty tinggal di apartemen 4B. Beda selantai dengan apartemennya, di apartemen 3C tinggallah seorang pria muda yang bernama Harry Hayward, yaitu tunangan Kitty. Konon kalau Mary Louise sudah tidur, Harry dan Kitty sering melakukan pertemuan intim. Harry itu putra seorang kaya pemilik Ozark Apartments. Hari Senin tanggal 3 Desember, menjelang maghrib, Kitty mengirim pesan dari tokonya kepada George Guzman, seorang pemilik Palace Livery Stables, untuk memesan kereta kuda. Pada saat itu, tahun 1894, belum ada taksi, jadi andalannya kereta kuda. Kereta kuda itu diminta menunggu Kitty di pintu samping West Hotel, hotel terbesar dan termewah di Minneapolis, pada pukul 20. Guzman kenal baik dengan Kitty, kemanakannya maupun Hayward. Kitty dan Hayward sering menyewa kereta dari Guzman dan merupakan pelanggan yang ia sukai. Menjelang pukul 20, Guzman memilih salah sebuah kereta yang paling enak dikendarai. Pada kereta itu dipasangnya Lucy, kuda betinanya yang berwarna coklat muda dan sangat jinak. Guzman membawa sendiri kereta itu ke West Hotel. Kitty sudah menunggu. Ia kelihatan cantik dalam pakaiannya yang terbuat dari tafeta biru. Guzman merasa heran karena Kitty sendirian. Biasanya kalau Kitty memesan kereta, Hayward selalu mendampinginya. Namun sebagai layaknya orang yang menyewakan kereta, Guzman tahu sopan santun. Ia tidak usil bertanya-tanya. Ia menolong Kitty naik ke kereta, memasangkan selimut, menutupi pangkuan dari kaki Kitty, lalu menyerahkan tali ke kang. Semuanya beres, Nona King. Beres, Pak Guzman, terima kasih, jawab Kitty. Sebelum berangkat, Kitty tahu-tahu berkata begini, Pak Guzman, oh iya, kalau Anda bertemu Pak Hayward, harap jangan beritahu kalau saya berpergian malam ini. Oh tentu tidak, Nona King. Anda bisa dipercaya, Pak Guzman? Tentu. Guzman menyaksikan kereta berangkat dan lenyap di 5th Street. Di rumahnya, Guzman bertanya-tanya dalam hati. Apakah Kitty mempunyai pacar lain di samping Harry Hayward? Betul amat dengan urusan orang lain, pikirnya kemudian. 2 jam kemudian, pukul 22, Lucy kembali menghela kereta yang tidak bersaiz. Tubuh Lucy penuh keringat. Ia datang dari arah Nicollet Avenue dan masuk ke Grand Street sebelum berbelok ke kediamannya. Oh, Lucy, sambut Guzman. Ia menangkap tali kekang Lucy lalu menenangkan kuda itu. Dilihatnya tali kekang itu diikatkan ke tempat menaruh cemeti. Kemana Kitty dan mengapa ia begitu lalai membiarkan Lucy pulang sendirian ya? Guzman tidak tahu. Ia menyekat tubuh Lucy, menyelimutinya dan membawanya ke istal. Kini giliran kereta yang harus dirawatnya. Tiba-tiba Guzman terkejut karena di bantalan tempat duduk dilihatnya darah. Begitu pula di permadani penutup lantai dan di langit-langit kereta. Ia segera bergegas ke markas besar polisi Minneapolis. Saya mendengarkan cerita Guzman dengan seksama. Saya segera menarik kesimpulan bahwa keretanya itu ada hubungannya dengan laporan yang saya terima sebelumnya. Sebelum kedatangan Guzman itu, saya mendapat laporan sebagai berikut. Seorang karyawan di kota Minneapolis, William Earhart, keluar dari tempat bekerja pukul 20.15. Ia naik kereta rel sampai terminal di batas kota, lalu meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki ke rumahnya di Excelsior Road dekat Danau Calhoun.
Kira-kira pukul 21, ketika ia berjalan di tempat sepi di tepi danau, dilihatnya sebuah kereta kuda meluncur ke arah kota. Kereta itu ditarik kuda berwarna coklat muda, kendalinya dipegang seorang pria. Karena malam itu gelap sekali, sedangkan kereta itu begitu cepat larinya, ia tidak bisa melihat wajah pria pengendara kereta itu. Kira-kira 40 meter dari tempatnya bertemu dengan kereta, ia melihat seorang wanita bermantel bulu tergeletak di tengah jalan. Erhard memberanikan diri mendekat. Wanita itu masih muda dan tubuhnya masih hangat, tetapi sudah tidak bernapas lagi. Ia mengira wanita itu tewas tergilas kereta yang tadi kabur, karena ada bagian tubuhnya berdarah. Jadi cepat-cepat ia pergi ke tempat Sheriff Eric Holmberg. Mayat wanita itu dibawa ke tempat penyimpanan mayat di Minneapolis untuk diperiksa oleh koroner Willis Spring yang menyatakan wanita itu bukan tewas digilas kereta, melainkan ditembak di bagian belakang telinga kirinya. Alat menembaknya mungkin revolver 38. Mereka tidak tahu siapa wanita itu. Melihat pakaian yang bagus dan mutakhir, perhiasan dan topinya yang terbuat dari kulit halus, mestinya ia wanita kota. Saya menunggu sampai Guzman selesai bercerita, kemudian saya menyampaikan kepadanya, dari penjelasan Anda, saya curiga jangan-jangan wanita yang ditemukan tewas itu tidak lain dari Nona Ging. Mari ikut saya ke tempat penyimpanan mayat. Guzman diajak masuk ke ruang tempat sesosok jenazah wanita tergeletak di meja marmer. Benar, wanita itu Kitty Ging yang sore tadi dibantu naik ke kereta, kata Guzman. Guzman diminta mengulangi laporannya di hadapan Sheriff Holmberg dan Coroner Spring. Ketika pejabat hukum itu sependapat bahwa setelah meninggalkan West Hotel sendirian, mestinya Kitty menemui seorang pria yang kemudian naik ke keretanya. Di perjalanan, pria itu menembaknya dan melemparkan mayatnya ke jalan. Kemudian pria itu turun dari kereta dan meninggalkannya. Siapakah pria itu dan mengapa ia membunuh Kitty? Saya dan Sheriff Holmberg lantas pergi ke Ozark Apartments. Kami berniat menanyai Harry Hayward, pacar korban. Kami juga ingin meminta keterangan dari Mary Louise Allen, kemenakan Kitty Ging. Siapa tahu ia bisa membantu. Kami tiba di gedung apartemen itu pukul 23. Apartemen itu sudah sepi. Di lobi ada seorang sedang mengepel lantai marmer. Ternyata ia Klaus Bilks, menjaga apartemen. Di mana apartemen Pak Hayward dan Nona Ging? Tanya saya. Pria itu memberitahu, tetapi ketika kami akan menaiki tangga yang menuju ke apartemen itu, ia berkata, saya kira keduanya tidak ada di rumah, Pak. Nona Ging belum kembali sejak berangkat ke tokonya tadi pagi. Pak Hayward pergi tadi sore kira-kira pukul 18.30 dan sampai sekarang belum kelihatan pulang. Nona Ging tidak akan pernah pulang lagi, jawab saya. Ia ada di tempat penyimpanan mayat, dibunuh. Karena itulah kami ingin berbicara dengan Pak Hayward. Barangkali Anda tahu di mana ia sekarang? Penjaga apartemen itu kaget. Ia menggelengkan kepala dan tampak gemetar. Saya tidak tahu di mana Pak Hayward. Cuma waktu keluar tadi sore, ia mengenakan pakaian perlente untuk pergi makan malam atau mungkin untuk ke pesta dansa. Kami lantas memutuskan untuk pergi ke apartemen Kitty Ging. Pijatan bel mula-mula tidak mendapat jawaban. Ketika kami memijit bel untuk kedua kalinya, muncullah seorang gadis yang matanya masih kelihatan sangat mengantuk, sedangkan rambutnya awut-awutan. Sheriff Holmberg yang kebabakan berusaha untuk menyampaikan berita musibah dengan cara tidak mengagetkan. Mary Louise segera menangis terseduh-seduh. Namun beberapa menit kemudian ia sudah bisa menguasai dirinya dan menjawab pertanyaan kami. Katanya ia terakhir melihat bibinya siang tadi. Sepulang dari sekolah, ia singgah sebentar ke toko bibinya. Bibinya memberitahu bahwa ia baru akan pulang malam hari karena akan makan bersama Harry Hayward di West Hotel. Bibinya berkata akan berganti pakaian di toko saja sebab Hayward akan menjumpainya di sana pukul 18.30 lewat sedikit. Apakah bibimu mempunyai teman pria lain? Tanya saya. Oh tidak, ia kan sudah bertunangan, jawab gadis itu. Saya tidak tahu mengapa ia mengendarai kereta sendirian. Ia tidak pernah pergi kalau hari sudah malam, kecuali dengan Pak Hayward. Ya, kadang-kadang ia pergi juga sekali-sekali untuk ke dukun. Bibi saya cerdik, tapi anehnya ia percaya betul pada tukang ramal dan dukun. Kelihatannya Mary Louise tidak mengarang-arang cerita, sebab ketika kami memeriksa benda-benda peninggalan Kitty, kami menemukan banyak sekali buku tentang ramalan, daftar horoskop, dan sebangsanya. Namun, kami juga menemukan surat-surat asuransi. Diketahui pada bulan September, Kitty mengasuransikan jiwanya sebesar $10.000 Amerika. Polisnya tidak diberikan kepadanya. Menurut instruksinya, polis itu diserahkan kepada Harry Hayward. Hayward ditunjuk sebagai orang yang akan menerima uang asuransi itu kalau Kitty meninggal.
Kami sepakat untuk mencari dan menanyai Hayward. Ternyata Hayward tidak sulit dicari. Pukul 23.45 itu ketika kami menuruni tangga menuju ke tingkat 3, dari tingkat itulah naik seorang pria tampan yang masih muda yang mengenakan topi tinggi dan jas buntut. Saya bertemu Klaus Biggs di bawah. Ia memberitahu saya perihal Kitty, kata pria itu dengan suara parau dan wajah muram ketika kami memperkenalkan diri. Katanya ia naik ke atas untuk menghibur Mary Louise, namun kelihatan bahwa ia sendiri juga perlu dihibur. Kami menanyai Howard di apartemen pria itu di tingkat 3. Kata Howard, sore itu ia dan Kitty tiba di West Hotel pukul 19. Makanan mereka cepat terhidang sebab mereka sudah memesan lebih dulu. Setelah makan, pada saat mereka minum kopi, Howard menyerahkan uang $2.000 Amerika kepada Kitty. Menurut Howard, selama beberapa bulan terakhir ini Kitty berusaha meluaskan usahanya. Kitty ingin berdagang topi juga dan mantel bulu. Sebagian dari modalnya milik Kitty sendiri, tetapi Kitty memerlukan lebih banyak uang daripada yang dimilikinya. Jadi bulan September Kitty meminjam $7.500 Amerika dari Howard. Saat itu Howard menyatakan kalau Kitty perlu, jangan ragu-ragu meminjam lagi. Tambahan pinjaman juga diminta Kitty minggu yang lalu. Mereka berjanji akan bertemu di West Hotel malam itu dan di sana Howard akan menyerahkan uang $2.000 Amerika itu. Ia mendesak agar saya mau menerima surat tanda terima, kata Howard. Surat itu sudah ia siapkan dan tanda tangani di rumah atau mungkin di tokonya. Howard mengeluarkan surat tanda terima itu dari sakunya. Katanya waktu meminjam $7.500 Amerika bulan September, Kitty pun membuat tanda terima. Sheriff Holmberg menyinggung soal asuransi jiwa Kitty. Oh itu, kata Howard. Kitty memaksa saya, katanya karena ia meminjam uang saya, maka sepatutnya saya menerimanya, supaya kalau terjadi sesuatu dengannya, uang saya tidak hilang. Lalu Howard bertanya apakah Kitty dirampok. Perhiasannya tidak hilang, tetapi padanya tidak ditemukan uang, jawab Sheriff Holmberg. Ah, kata Howard, ia terdiam. Ketika kami bertanya lebih lanjut, Howard bercerita bahwa Kitty sering ke dukun. Tunangannya itu percaya sekali pada perintah dukun. Selain itu, Kitty juga tidak bisa menyimpan rahasia. Kalau ia membawa uang umpamanya, kemungkinan orang-orang yang bertemu dengannya akan diberitahu bahwa ia membawa uang. Saya sudah berusaha melarang ke dukun. Saya tidak percaya pada dukun maupun tukang ramal. Tetapi Kitty diam-diam pergi mengunjungi mereka juga. Hal itu sering menjadi bahan pertengkaran di antara kami. Barangkali Anda tahu siapa dukunnya? Tanya saya. Dukunnya berganti-ganti. Kalau kata-kata dukun yang satu kurang berkenan di hatinya, ia pindah ke dukun yang lain. Saya tak tahu dukun mana yang dikunjunginya. Mungkinkah Kitty diam-diam pergi ke dukun malam itu? Pikir kami. Mungkin uang $2.000 Amerika yang dibawanya itulah yang menyebabkan ia dibunuh. Pak Howard, untuk melengkapi laporan kami, sudilah kiranya Anda menjelaskan apa saja kegiatan Anda setelah makan malam dengan Nona Ging. Kami selesai makan malam pukul 19.45 karena saya ada janji lain, jawab Howard. Saya pergi menonton sandiwara A Trip to Chinatown di Grand Opera House dengan seorang gadis. Siapa dia? Tanya saya. Nona Estelle Peters. Anda tentu tahu ayahnya Pak Peters, anggota Dewan Kota itu. Ketika melihat kami agak tercengang, Howard menambahkan, oh itu cuma kewajiban sosial. Kitty pun tahu saya sering dijamu di rumah Pak Peters yang banyak membantu saya. Menurut Howard, ia tiba di rumah keluarga Peters sekitar pukul 20.15 dan pertunjukan sandiwara dimulai pukul 20.30. Ia mengantar Nona Peter kembali ke rumah pukul 23.15 dan langsung pulang. Begitu tiba di Ozark, ia mendengar tentang kematian Kitty dari penjaga gedung, dan ketika ia akan naik ke tingkat 4 untuk menghibur Mary Louise, ia bertemu dengan kami. Ketika meninggalkan Ozark malam itu, kami berdua bersepakat bahwa Howard lah yang membunuh Kitty. Mestinya ia pemain sandiwara yang ulung yang pernah kami jumpai. Malam itu kami berdua tidak bisa tidur nyenyak. Para wartawan pun begadang untuk mencari dan menulis berita tentang pembunuhan atas Kitty King. Keesokan harinya, sebagian koran menggambarkan Kitty sebagai pengusaha muda yang tak tercela, sedangkan sebagian lagi menggambarkannya sebagai wanita yang moralnya patut dipertanyakan. Namun, semua meminta agar pihak yang berwenang lekas memecahkan perkara pembunuhan itu. William Estes, wali kota Minneapolis, memberi tanggapan dengan membentuk unit penyelidikan khusus di sebuah suite di West Hotel. Ia mengundang orang-orang yang merasa mempunyai keterangan yang ada sangkut pautnya dengan pembunuhan Kitty untuk datang ke unit tersebut. Selain itu, ia minta
para auditor kota memeriksa pembukaan toko Kitty. Kami menyambut baik partisipasi wali kota. Mereka sendiri mengecek alibi Howard dengan menemui Estelle Peters. Wanita yang bertubuh kurus itu sama sekali tidak mengesankan. Ia masih ingat dengan jelas bahwa kemarin malam ia dijemput Howard pukul 20.15 dan diantar kembali sampai rumah pukul 23.15. Selama di teater, Howard tak pernah beranjak dari sisinya. Nona Peters menyebutkan beberapa orang yang mereka jumpai di teater dan juga orang-orang yang bercakap-cakap dengan mereka pada waktu istirahat. Jadi, karena Kitty King ditembak sekitar pukul 21 di tempat yang letaknya sekitar 6 km dari teater, berarti tak mungkin Howard yang melakukannya. Mereka pun pergi ke markas wali kota Estes di West Hotel. Pak wali kota menyampaikan berita besar. Menurut seorang teman Kitty, kira-kira setahun sebelum Kitty berpacaran dengan Howard, ia ditaksir oleh seorang pedagang perhiasan namanya Arthur Epperson. Pria itu sungguh-sungguh mencintai Kitty, tapi Kitty menanggapinya dengan dingin saja. Ketika Howard muncul, Kitty segera menyisihkan Epperson. Pengusaha itu tidak bisa menerima penolakan Kitty. Ia pernah mengancam, jika aku tidak bisa memperoleh Kitty, tak ada seorang pun yang akan mendapatkannya. Akan kubunuh dia. Kami mencari Epperson. Ternyata ia sedang dirawat di rumah sakit umum Minneapolis. Sudah 10 hari ia terbaring dengan tungkai patah. Jangankan keluyuran jauh-jauh ke Danau Kowloon, turun dari ranjang pun ia tak mampu. Selain itu, ia sudah menikah dengan wanita yang bukan cuma termasuk paling cantik di kota itu, tapi juga paling kaya. Sudah lama ia melupakan cintanya pada Kitty. Tak seorang pun menyatakan melihat Kitty sejak keberangkatannya dari West Hotel pukul 20 sampai mayatnya ditemukan sejam kemudian. Semua kerabat dan kenalan Kitty ditanyai, tetapi tidak ada yang bisa memberi keterangan yang diperlukan. Hari Rabu, semua karyawan Kitty dipanggil ke West Hotel untuk ditanyai. Begitu pula Mary Louise dan Howard. Bahkan Klaus Biggs, si penjaga gedung, dipanggil untuk menceritakan lagi apa yang mereka ketahui tentang Kitty. Sementara itu, gang di muka pintu markas penuh dengan wartawan yang tak mau pergi dari sana, sebab khawatir ketinggalan berita besar. Di antara mereka terdapat seorang reporter bernama F.A. Briggs. Beberapa bulan sebelumnya, Briggs pernah dikebuki gara-gara menulis artikel bersambung tentang situasi perjudian di Minneapolis. Walaupun Briggs tak menyebut nama-nama, tetapi orang-orang yang digambarkannya jelas sekali menunjukkan ciri-ciri orang yang bersangkutan, sehingga penduduk kota bisa menerka siapa yang dimaksudkannya. Suatu malam, sepulang dari kantor, ia dikebuki sampai babak belur dan diancam agar jangan berani lagi menulis tentang para penjudi. Briggs tidak tahu siapa orang yang menganiayanya itu, tetapi ia sempat mengingat-ingat dengan baik. Sejak itu, ia berusaha mencari orang tersebut, tetapi belum berhasil. Langkah tercengangnya ya ketika salah seorang yang dipanggil untuk dimintai keterangan ke markas di West Hotel itu ternyata pria yang memukulinya beberapa bulan yang lalu. Ia berusaha menahan diri menunggu pria itu selesai didengar keterangannya, lalu ia minta bicara dengan wali kota dan kami. Mendengar ceritanya, kami sependapat bahwa orang-orang yang ditunjuk oleh Briggs itu patut dimata-matai karena ia mampu melakukan tindakan kekerasan. Diam-diam, gerak-geriknya diikuti oleh siang itu juga. Ternyata ia tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kira-kira pukul 17 diketahui pria itu meninggalkan kediamannya dengan bertopi dan bermantel. Holmberg menguntitnya. Ternyata ia cuma pergi ke toko yang berdekatan untuk belanja sedikit. Selama ia absen itu, saya masuk ke kamar pria tersebut untuk menggeledah. Ternyata di lemari kamarnya ditemukan sebuah mantel pendek yang bernoda darah dan di bawah pakaian itu ada sebuah revolver kaliber 38 yang sebuah patronya sudah terpakai. Saya cepat-cepat keluar dari kediaman pria itu yang tidak segera ditangkap tetapi terus diamati. Pukul 19, kami melihat Harry Howard memasuki gedung Ozark Apartemen, sedangkan pria yang kami amat-amati tampak mengikuti Howard naik ke tingkat atas. Ketika keduanya tidak muncul-muncul lagi beberapa menit kemudian, kami diam-diam datang ke apartemen itu. Lobi kosong sehingga dengan leluasa kami bisa masuk. Setelah ragu-ragu sejenak, kami memutuskan untuk menuju ke apartemen yang ditinggali oleh Howard. Dengan mengendap-endap, kami mendekati pintu dan memasang telinga baik-baik. Dari dalam kamar kedengaran orang bertengkar. Kapan dong saya bisa mendapat uangnya? Jangan terus menunda-nunda dong. Suara seseorang pria. Pikir dong, mana mungkin saya bisa mendapat uang asuransi secepat itu? Mereka mengawasi saya seperti elang. Kalau saya salah langkah, mereka bisa tambah curiga. Namun Anda kan berjanji akan membayar dalam waktu 24 jam. Tahu begini, saya tidak mau disuruh membereskan Kitty. Pokoknya Anda harus membayar sekarang.
Kami merasa mendengar langkah kaki ke arah pintu, lalu pintu terpentang. Klaus Blix muncul. Ia memang pria yang kami amat-amati yang dulu mengebuki Blix. Segera saja Sheriff menyambarnya. Saya mencekuk Harry Howard. Keduanya ditahan dengan tuduhan membunuh Katie. Howard menolak berkata apa-apa. Blix begadang semalam di dalam selnya, lalu ia mengaku membunuh Kitty. Katanya hal itu ia lakukan atas permintaan Howard. Kata Blix, tidak benar Howard mencegah Kitty pergi ke dukun. Howard diam-diam malah menganjurkan dan mencarikan dukun. Dukun itu disogoknya agar memberi anjuran-anjuran yang menguntungkan Howard. Kitty menurut saja. Ketika dukun menyuruhnya menyerahkan sebagian modal dari toko pakaiannya kepada Howard untuk dipakai bertaruh. Kalau menang, uangnya buat Kitty. Tentu saja Howard tidak pernah menang. Atas perintah dukun pula, Kitty meminjam uang dari Howard untuk segera dikembalikan lagi supaya bisa dipertaruhkan untuk kepentingan Kitty, dalam tanda kutip. Uang itu pun dinyatakan amblas lagi, padahal uang yang diserahkan Howard sejenak kepada Kitty itu bukan uang asli, melainkan uang palsu yang peroleh dulu ketika masih menjadi anggota dinas rahasia yang memerangi pemalsuan uang. Entah bagaimana pria penjudi yang senang hidup mewah itu bisa memiliki jumlah uang palsu yang dulu disita dinas rahasia. Menurut Blix, Howard pula yang menganjurkan Kitty mengasuransikan jiwanya dan menunjuk Howard sebagai penerima uang asuransi sebagai jaminan atas pinjamannya. Jadi berarti Kitty King menandatangani surat kematiannya ketika ia menandatangani formulir asuransi jiwa itu. 3 bulan setelah itu Howard menyewa Blix untuk membunuh Kitty. Howard sudah sekongkol dengan dukun. Dukun menyuruh Kitty diam-diam menyewa kereta tanpa sepengetahuan Howard. Kitty diperintahkan mengendarai kereta itu di tepi Danau Kowloon. Anda akan bertemu dengan seorang pria yang mengembalikan semua uang Anda yang hilang dalam perjudian, kata dukun itu. Menurut Blix, ia diminta menunggu di tepi danau oleh Howard. Mula-mula Kitty tidak mengenali Blix karena gelap. Baru setelah Blix naik ke atas kereta, Kitty mengenalinya, tapi sudah terlambat. Blix menembaknya lalu mendorong mayat Kitty tidak jauh dari tempat ia ditembak. Dekat terminal kereta api, Blix turun dari kereta, mengikat tali kekang kereta ke tempat menara cemeti, dan mengusir kuda kereta untuk enyah. Ia sendiri menumpang kereta rel ke rumahnya. Senjata yang dipakai membunuh Kitty dibeli oleh Howard bersama-sama Blix pada hari Sabtu sebelum pembunuhan. Si penjual ternyata kemudian mengenali Howard sebagai pria yang membayar senjata itu pada hari Sabtu. Para akuntan yang memeriksa pembunuhan Kitty mengatakan bahwa Kitty sama sekali tidak menambah modal usahanya. Sebaliknya, ia banyak menarik modalnya akhir-akhir ini. Perusahaan Kitty yang mestinya untung itu jadi kehabisan modal. Awal tahun 1895, Harry Howard dan Klaus Blix dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan atas Kitty King. Hakim Sigrid Smith dari pengadilan Hennepin County menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Klaus Blix dan hukuman mati bagi Harry Howard yang menjadi otak pembunuhan itu. Hukuman gantung atas Howard si penjudi itu dilakukan tanggal 11 Desember.